Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali perkuliahan manajemen produksi agribisnis. Di pertemuan ketiga ini saya berikan materinya melalui video. Silahkan nanti disimak dan jangan lupa harus dicatat. Oke? Baiklah, langsung saja kita akan membahas terkait penerapan manajemen produksi dalam agribisnis ya. Baik itu nanti dari subsistem hulunya, kemudian on farm, lalu di subsistem hilir seperti itu. Jadi nanti saling berkesinambungan dan saling keterkaitan gitu ya. Oke, ini saya mengulas kembali ya materi atau pengertian dari produk agribisnis itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan produksi agribisnis? Produksi agribisnis ya adalah seperangkat prosedur dan kegiatan terkait usaha menciptakan dan atau menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa atau pada usaha agribisnis gitu ya, di mana melingkupi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pengolahan produk-produk tersebut. Ya, ini ulasan dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Baik. Sedangkan manajemen produksi ya, itu nanti yang dibahas adalah dari segi perencanaan kegiatan produksinya seperti apa, kemudian pengorganisasian kegiatan produksinya, lalu how to act human resource atau nanti dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan untuk menjalankan perencanaan produksi dengan pengarahan dan koordinasi. Jadi setelah dibuat perencanaannya nanti langsung aksi di sini ya. Langsung menuju kepada kegiatan produksinya, di mana di dalamnya ada kegiatan pengarahan dan juga koordinasi. Lalu yang terakhir pengawasan dari kegiatan produksi itu sendiri. Jadi di sini ada perencanaan, pengorganisasian, lalu actuating ya, atau di sini ada pengarahan dan koordinasi, lalu pengawasan. Nanti ada tambahannya, ada evaluasi dan pengendalian. Oke, nah ini masih mengulas materi minggu lalu juga ya, di mana manajemen produksi itu terkait dengan berbagai fungsi. Yang pertama itu fungsi personalia atau manajemen sumber daya manusia ya, karena kalau nggak ada fungsi personalia di sini, maka tidak akan jalan gitu ya, tidak akan ada yang mengoperasikannya seperti itu. Lalu fungsi keuangan ya, fungsi keuangan. Kalau nggak ada fungsi keuangan juga nanti tidak akan berjalan juga kalau tidak ada anggaran ya. Lalu fungsi pengadaan dan penyimpanan. Kemudian fungsi research atau R&D dan lain-lain. Kita masuk ke perencanaan dari kegiatan produksi, di mana di dalam perencanaan kegiatan produksi ini minggu lalu sudah saya sampaikan ada penentuan lokasi usaha, tempat produksi ya. Di sini perlu ditentukan terlebih dahulu di daerah mana yang relatif sesuai untuk kepentingan usaha dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama itu ada pertimbangan kedekatan dengan tenaga kerja, kemudian kedekatan dengan sumber bahan baku, ya maupun dengan ketersediaan sumber daya alam yang mendukung, lalu kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan lingkungan masyarakat, ya kaitannya dengan nanti budaya di masyarakat itu seperti apa, lalu ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat mendukung usaha produksinya tadi. Nah, kemudian di dalam perencanaan ukuran pabrik ya, ini tadi kaitannya dengan
perencanaan kegiatan produksi, sebelumnya kita harus menentukan lokasi usaha terlebih dahulu. Setelah itu, lalu kita perlu mempertimbangkan skala atau apa ini, perencanaan dari ukuran pabrik ya. Ini kaitannya dengan skala usaha. Nah, prinsipnya semakin besar ukuran pabrik, maka biaya per unitnya semakin kecil. Kenapa demikian? Karena ini kaitannya dengan skala usaha. Ketika skala usahanya itu besar, kemudian dia itu menghasilkan output yang besar pula, maka di sana biaya per unit itu akan semakin kecil. Ini kaitannya kalau di dalam ekonomi itu dengan apa namanya, biaya rata-rata gitu ya. Jadi biaya rata itu keseluruhan biaya kemudian dibagi dengan jumlah produksinya. Sedangkan skala usaha di on-farm ini nanti berkaitan dengan ketersediaan input dan pasar. Nah, ketersediaan input seperti modal, kemudian tenaga, bibit, peralatan, serta fasilitas produksi dan operasi lainnya harus diperhitungkan. Kemudian skala usaha yang besar tadi secara teoritis akan dapat menghasilkan economies of scale yang tinggi seperti pembahasan tadi ya. Jadi kalau dalam skala yang besar maka dia lebih ekonomik gitu ya, lebih lebih efisien seperti itu. Karena tadi biaya rata-ratanya semakin kecil. Namun kadangkala seringkali skala besar juga menjadi tidak ekonomis yang disebabkan oleh karakteristik dari produk pertanian itu sendiri. Ya, di mana produk atau komoditas pertanian ini mempunyai ciri yang khas seperti itu. Ya, kadang kalaupun misalnya skalanya besar, maksudnya di sini luas lahannya luas misalnya ya, tapi kalau ternyata terjadi kebanjiran ya sama aja gitu ya. Jadi ruginya besar seperti itu. Bahkan itu berkali-kali lipat dibandingkan skala ekonomi yang kecil. Seperti itu maksudnya ya, karena komoditas pertanian ini memiliki ciri yang khas tadi. Ya, cepat rusak misalnya, cepat terkena penyakit ya atau hama. Lalu karakteristik produk dan produksi komoditas pertanian juga menyebabkan skala usaha kecil di bidang agribisnis kebanyakan dapat mencapai skala ekonomis. Nah, ini ya tadi untuk sayur-sayuran misalnya atau komoditas hortikultura itu kalau yang kecil ketika dimanfaatkan dengan baik lahannya yang kecil tadi itu biasanya juga akan memberikan skala ekonomis yang tinggi seperti itu. Namun pada umumnya tanaman hortikultura ya ini memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi. Sedangkan kalau komoditas perkebunan seperti kelapa sawit ya, kemudian teh, kemudian kina, karet, tebu dan lain-lain akan sangat tidak efisien jika diusahakan dalam skala kecil. Karena apa? Karena ini biaya produksinya itu sangat besar. Kalau hanya lahannya cuma 1 hektar misalnya, dia akan mengeluarkan biaya yang sama dengan yang 10 hektar karena misalnya menggunakan mesin ya. Dia lebih efisien ketika dalam skala yang besar untuk komoditas perkebunan seperti itu. Lalu yang kedua, sifat musiman dan pola produksi. Nah, pabrik skala besar cukup menyerap volume produksi pada musim tersibuk, akan tetapi akan terjadi pemborosan besar pada masa lenggang. Jadi ketika pabrik yang skala besar itu seperti contohnya di produksi gula gitu ya, di mana dia itu tergantung musim. Ketika musim tanam dia akan produksi pabriknya, namun ketika tidak musim tanam itu maka dia akan lenggang. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ada pemborosan di sana ketika pada masa lenggang tersebut. Jadi tidak terpakai gitu ya, tidak ada kegiatan produksi di sana ketika pada masa lenggang. Nah, kemudian
sehingga di sini lebih ekonomis dengan mengoperasikan beberapa pabrik dalam ukuran yang lebih kecil, yang sebagian diantaranya ditutup pada masa lenggang. Ini kaitannya dengan industri yang dia memiliki banyak pabrik, di mana di sana ini harus ada pabrik yang produksi secara berkesinambungan, dan juga ada pabrik yang produksi musiman seperti itu. Sehingga dia lebih baik membuat pabrik dalam ukuran yang lebih kecil seperti itu. Kalau misalnya dia punya beberapa unit usaha seperti itu ya, ini tergantung kondisinya. Kalau hanya satu unit usaha, mungkin yang pabrik yang skala besar tadi hanya saja perlu nanti dipertimbangkan ketika apakah ini musiman atau tidak seperti itu. Kalau produksinya secara kontinu mungkin akan lebih efisien ya pabrik yang skala besar tadi. Kemudian yang perlu dipertimbangkan berikutnya dari sisi perencanaan ini adalah dampak dari inflasi, di mana inflasi ini kan di dalam 10 tahun ya, di dalam ekonomi kapitalis ini mesti terjadi adanya inflasi tadi. Maka harus mempertimbangkan laju inflasi yang makin membumbung dalam beberapa tahun terakhir ini, karena akan terjadi pelonjakan biaya pada beberapa tahun yang akan datang. Lalu kuantitas keluaran yang dibutuhkan atau berapa banyak output yang dibutuhkan di sana. Di dalam perencanaan ini perlu juga dipertimbangkan ya, semakin besar jumlah keluaran yang dibutuhkan, maka makin memerlukan ukuran usaha yang besar ya. Dan ini juga perlu diperhatikan faktor-faktor jangka panjangnya. Ini ketika ukuran pabriknya besar, maka otomatis jumlah yang dihasilkan di sana pasti juga dalam jumlah yang besar. Ya, kalau misalnya punya perencanaan ke depan ingin memproduksi dalam jumlah yang besar, maka pabrik yang dibuat itu harus pabrik yang ukuran besar kan seperti itu. Lalu terkait dengan jumlah giliran kerja. Nah, giliran kerja ini dapat menjadi pemecah masalah produktivitas dari tenaga kerja. Karena kalau misalnya tenaga kerja itu diforsir gitu ya, maka nanti akan mengurangi produktivitas tenaga kerja tersebut, sehingga maka ada lembur gitu ya. Karena dengan adanya lembur ini membuat produktivitas ini menjadi menurun seperti itu. Sehingga bisa disiasati dengan adanya sip-sipan ya, atau giliran bekerja tadi. Jadi di dalam ukuran pabrik nanti itu perlu adanya penentuan ya giliran bekerja. Kalau misalnya pabriknya itu secara kontinu, maka harus dibuat sip-sipan, karena seperti yang di slide ini, ketika lembur gitu ya, tenaga kerjanya itu lembur, maka nanti akan menurunkan produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Karena kalau pabrik yang kegiatan produksinya itu secara kontinu itu perlu pengawasan gitu ya dalam 24 jam. Lalu perencanaan tata letak dari dari fasilitas-fasilitas yang ada di dalam pabrik nanti. Ini bisa untuk produksi dari subsistem agribisnis hulu ya. Kemudian juga bisa digunakan di dalam perencanaan produksi pada subsistem agribisnis yang hilir juga ya, atau pengolahan produk pertanian. Yang pertama, tata letak produk. Jadi ada beberapa tipe dari tata letak ini. Yang pertama itu tata letak produk atau layout produk ya. Kalau istilah lainnya tata letak ini adalah layout, di mana tata letak produk ini dirancang khusus ya bagi proses produksi yang berkesinambungan. Jadi ada kalau
tidak salah itu ada 4 gitu ya produk layout ini, di mana tata letak produk umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam produk ya, atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksinya yang lama, sehingga yang lebih tepat itu adalah menggunakan tata letak produk ini. Di mana prinsip dari tata letak produk ini adalah mesin after mesin ya. Jadi mesin disusun berdasarkan urutan proses yang ditentukan ya pada pengurutan produksi. Mungkin bisa dilihat contohnya seperti ini ya, after mesin, mesin after mesin gitu ya. Nah, keuntungan dari tata letak produk ini, jadi ini tata letaknya itu berdasarkan produk gitu ya. Yang pertama, dapat memperlancar aliran material karena tata letak sesuai dengan urutan operasinya. Kemudian keuntungan yang berikutnya itu inventory kecil karena pekerjaan dari satu proses ke proses berikutnya itu langsung dikerjakan. Kemudian waktu total produksi juga per unitnya itu kecil. Kemudian pemindahan bahan dapat dikurangi karena mesin-mesin yang berurutan diletakkan sedekat mungkin gitu ya. Namun juga memiliki kelemahan di mana ketika gangguan pada satu mesin dapat mengakibatkan terganggunya keseluruhan proses. Jadi karena ini berurutan gitu ya, mesin yang satu dengan mesin yang lain, ketika terjadi gangguan ya pada mesin mesin bubut misalnya, maka nanti akan terjadi penghentian proses seperti itu. Itu kelemahannya ya. Bisa juga kelemahannya perubahan desain produk menyebabkan perubahan tata letak. Ya, jadi nanti akan harus diperhatikan lagi. Tata letaknya pasti akan berubah. Lalu tata letak proses, di mana di layoutnya ini atau tata letaknya ini berdasarkan fungsi. Ya, contohnya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah layout proses. Untuk layout proses ini merupakan metode pengaturan ya dan penempatan fasilitas, di mana fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi yang sama ditempatkan ke dalam satu departemen seperti itu. Dia memiliki keuntungan di mana utilitas ya, kegunaan mesin umumnya sangat baik sehingga masih bisa digunakan atau bisa mesin itu dibutuhkan lebih sedikit seperti itu. Itu keuntungannya. Lalu juga fleksibilitas yang tinggi sehubungan dengan peralatan atau alokasi tenaga kerja untuk tugas yang spesifik. Namun juga ada kelemahan juga ya di dalam tata letak proses ini, yaitu aliran material yang lebih panjang sehingga menyebabkan biaya pemindahan bahan itu menjadi tinggi seperti itu. Ini lebih panjang ya dibandingkan dengan yang tata letak produk seperti itu. Ini berdasarkan fungsi ya. Ini mungkin gambarannya seperti itu. Tapi ada beberapa layout sebenarnya, bukan hanya tata letak produk dan proses saja, ada beberapa jenis sebenarnya, cuman saya ini hanya menjelaskan yang 2 saja. Setelah itu ya, setelah berbicara tadi tentang pabrik, kemudian tata letak dari sarana prasarana, ini selanjutnya ke perencanaan produknya ya. Ada survei pasar terlebih dahulu. Kalau kemarin di pertemuan minggu kemarin ya, itu terkait dengan perencanaan komoditas apa yang mau ditanam, ini kalau di on farm. Sedangkan kalau di off farm, baik itu di hulu maupun di hilir, misalnya mau produksi apa gitu ya, pupuk apa, survei pasar dulu kan begitu, atau mau produksi
jenis olahan apa gitu ya dari hasil pertanian, itu harus disurvei terlebih dahulu. Kebutuhan di pasar itu seperti apa, kemudian penawaran di pasar seperti apa, apakah antara penawaran dan permintaan ini masih belum tercukupi misalnya. Nah, itu perlu ada survei pasar terlebih dahulu. Kemudian penentuan jenis produknya, ya. Setelah dilihat di survei di pasar, lalu ditentukan mau produk apa nih yang mau diproduksi. Lalu penelitian dan pengembangan produk, ya, mau agar produknya ini nanti dihasilkan dengan kondisi bagus, kemudian cepat dan efisien misalnya, itu perlu ada penelitian. Kemudian penentuan kapasitas produksi ini tentunya disesuaikan gitu ya dengan kondisi yang ada, sumber daya yang ada, dengan anggaran yang ada. Kemudian perencanaan kebutuhan bahan ya, setelah ditentukan kapasitasnya tentunya kebutuhan bahannya. Lalu pengaturan persediaannya nanti seperti apa. Setelah ditentukan kebutuhan bahannya dengan bahan yang ada ini, apakah perlu adanya penyimpanan seperti itu atau tidak. Kemudian perencanaan tenaga kerja, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang pertama ini dilihat dulu dari kesesuaian jumlah tenaga kerja dengan kapasitas produksi. Tadi kan sudah ditentukan ya kapasitas produksinya berapa, lalu berapa banyak tenaga kerja yang akan dibutuhkan seperti itu. Lalu keterampilan, keahlian, sikap, soft skill seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana nanti merekrut karyawannya agar bisa mendapatkan SDM yang berjiwa entrepreneur, yang unggul dan mempunyai skill yang mumpuni misalnya. Kemudian dari segi pendidikannya, apakah pendidikan tingkat sarjana atau SMA, apakah magister dan seterusnya gitu ya. Lalu produktivitas dalam bekerja ini seperti apa yang dibutuhkan. Ini yang berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja. Setelah perencanaan tenaga kerja dilakukan tadi, lalu kita beranjak ke perencanaan proses produksi. Nah, ini khususnya yang ada di on farm terlebih dahulu ya. Perencanaan proses produksi yang ada di on farm, pertama ini perlu menentukan biaya produksi pertanian, kaitannya dengan kemampuan pembiayaan, apakah ini nanti membiayainya sendiri, kemudian sumber pembiayaan dari mana saja, apa dari pinjaman atau dari investasi misalnya, atau dari bank dan lain seterusnya. Ini kaitannya dengan pembiayaan ya. Kemudian penjadwalan proses. Di dalam penjadwalan proses ini dibuat mulai dari pembukaan lahan sampai kepada pemanenan, dan penanganan pasca panen ini mau dibuat seperti apa, seperti itu. Terutama untuk komoditas yang memiliki gestation period yang relatif pendek seperti tanaman hortikultura. Jadi kan dia ini tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, bagaimana nanti penanganan pasca panennya ini perlu diperhatikan seperti itu. Lalu di perencanaan proses produksi on farm ya, perlu juga ditentukan pola produksinya, apakah nanti produksinya ini komoditas tunggal atau campuran ya, atau tumpang sari dan lain seterusnya, atau nanti bergiliran gitu ya pola produksinya. Ini khusus di on farm saja ya. Kemudian yang keempat, perencanaan input ya. Nah, input ini nanti diperoleh dari mana, kemudian kualitasnya seperti apa, bibitnya seperti apa ya, kemudian berapa banyak yang dibutuhkan seperti itu. Selanjutnya, pengorganisasian kegiatan produksi dan personalia produksi. Nah, di dalam pengorganisasian ini merupakan
menciptakan hubungan-hubungan antara komponen organisasi dengan tujuan agar segala kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Ini sama halnya dengan pengertian organizing di dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen ya. Intinya ini bagaimana supaya komponen-komponen yang ada itu dapat terorganisasi dengan baik supaya mencapai tujuan yang diinginkan di dalam organisasi. Seperti itu. Kalau dalam hal ini di dalam produksi seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjut dari perorganisasian ini? Di sini lebih tepat pada pengorganisasian input-input dan sarana produksi ya. Yang pertama dapat dilakukan dengan mengalokasikan berbagai input dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses produksi sehingga proses produksi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ini secara umum baik dari subsistem hulu, kemudian on farm maupun hilir. Lalu pencapaian efektivitas dalam pengorganisasian menekankan pada penempatan fasilitas dan input-input secara tepat. Seperti tadi yang saya bahas di dalam layout gitu ya. Kalau ini termasuk pelaksanaan dari layout itu bagian dari pengorganisasian. Karena kalau di pembahasan yang sebelumnya tadi itu masuk perencanaan, masih direncanakan dulu seperti apa layoutnya. Tapi nanti ketika sudah dilakukan gitu ya, layoutnya seperti ini sudah ditata dengan baik gitu, itu masuk ke dalam fungsi pengorganisasian seperti itu. Kalau masih dalam bentuk desain perencanaan.